fais ça, tu fais. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul How Much Do You Love Me. Film ini menceritakan pria kesepian yang membeli wanita pengencrot untuk hidup bersama dirinya. Wanitanya berparas cantik, body emplok cendol, pokoknya nggak cerot nggak brew lah. Kita lanjut ke alur ceritanya, ceki bro. Film akan berfokus kepada pria bernama Franco. Dia sedang menatap seorang wanita yang duduk di sebuah bar bernama Daniela. Karena tarikan si Johnny yang kencang, si Franco pun mendatanginya untuk berkenalan. Si Daniela ini adalah wanita pengencrot di bar ini. Si Franco menanyakan berapa harga untuk pok-poknyoy dengan dirinya. Lalu si Franco menawar si Daniela untuk hidup bersamanya dan akan membayar si Daniela sebesar $100.000 setiap bulannya sampai lututnya bergemetar dan bangkrut akibat pengencrotan. Karena bayaran yang besar, meskipun harus ledeh setiap hari, Daniela pun setuju untuk hidup dengan Franco. Sesampainya di rumah, Franco juga mengatakan bahwa dia mengidap penyakit, yaitu lemah syahwat. Salah. Lemah jantung. Di tengah obrolan yang seru, Daniela langsung merayu dan terjadilah pok-poknyoy. Je bouge un peu. Arrêterai. Je suis avec mon mari. Keesokan paginya, saat Franco akan pergi kerja, Daniela kembali merayunya agar si Franco tak usah masuk kerja, agar mereka bisa pok-poknyoy gurih-gurih nyoy. Tapi Franco menolaknya. Dia memilih untuk berangkat kerja. Saat akan berangkat, dia tiba-tiba saja terjatuh. Lalu Daniela langsung membawanya kembali ke dalam rumah. Kemudian Franco langsung menelepon temannya, yaitu seorang dokter yang biasa merawatnya. Tak lama sang dokter datang dan memeriksa si Franco. Saat Franco diperiksa, dokter itu mengatakan wanita itu akan membuat Franco dalam bahaya. Karena jika Franco berada di dekat wanita itu, Franco akan menjadi tegang dan jantungnya berdetak kencang. Jangankan Franco, saya wae pasti berdetak kencang. Lalu dokter itu mendatangi Daniela, lalu mengatakan agar dia menjaga Franco. Dengan posisi makin mendekat, dokter itu juga memberitahu Daniela yang boleh dan tidak boleh untuk Franco. Pardon? Vous allez arrêter de me faire chier? Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? On me parle comme si j'étais une... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous laisser. Setelah si dokter pulang, mereka pergi ke sebuah pantai. Saat asik-asiknya, tiba-tiba hujan turun. Lalu mereka pun berlari ke dalam mobil untuk berteduh dan membuat mobil itu jadi mode getar. Malam harinya, saat sang dokter sedang tidur, dia ditelepon oleh Franco untuk datang ke rumahnya. Sesampainya dokter di rumah Franco mengatakan bukan dia yang harus diperiksa, melainkan Daniela. Franco mengatakan Daniela merasa mual setelah mereka makan sesuatu. Sang dokter pun masuk ke kamar dan memeriksa Daniela. Saat akan diperiksa, Daniela mengatakan akan membuka seluruh pakaiannya agar memudahkan pemeriksaan si dokter. Setelah beberapa saat, Franco mendengar suara sesuatu di kamar. Setelah diperiksa, ternyata dokter itu jatuh pingsan. Dikarenakan dokter itu tak tahan melihat kemolekan tubuh Daniela tanpa busana. Anjir kalau kamu lihat, dan pokoknya cuk mantap kali. Lalu Franco memanggil bantuan untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi si dokter malah meninggal, terkena serangan jantung. Fix, dokter ini yang lemah syahwat, bukan si Franco. Cuk. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat Franco berada di kantornya. Franco dikelilingi teman kantornya yang merasa aneh dengan keadaan si Franco karena tidak seperti biasanya, yang mana Franco sering tersenyum dan tertawa sendirian.
Prangko mengatakan seorang wanita lah yang membuat dirinya seperti ini, dan wanita itu tinggal bersama dirinya. Teman-temannya memaksa ingin melihat Daniela karena penasaran wanita seperti apa yang membuat Prangko seperti ini. Menjadi kayak orang kurang sebatok gitu, Wak. Lalu Prangko menelepon Daniela, akan tetapi teleponnya tak dapat terhubung. Kemudian mereka semua pergi ke rumah Prangko. Saat mereka sampai, Prangko mencari Daniela. Ternyata Daniela telah pergi meninggalkan dirinya. Malam harinya, Prangko datang ke sebuah bar. Ternyata Daniela telah kembali ke bar itu. Lalu Prangko masuk bar itu dan melihat Daniela masuk ke kamar dengan pria lain. Saat Prangko duduk, dia ditawari mami bar, seorang wanita muda. Di saat Prangko sedang ngobrol dengan gadis muda itu, Daniela terlihat keluar dengan seorang pria. Prangko yang cemburu melihat Daniela langsung membawa wanita muda itu. Saat mereka akan pergi, Daniela keluar memanggil Prangko agar dia kembali. Saat kembali di dalam bar, Prangko mengatakan dia sangat mencintai Daniela. Tapi di sini Daniela juga mengatakan bahwa dia sudah mempunyai seseorang yang spesial di hatinya. Akan tetapi Prangko tidak peduli dengan hal itu dan mengajak kembali Daniela tinggal bersama. Daniela pun setuju kembali ke rumah Prangko. Dikarenakan suara gemuruh Daniela terlalu melengking, tetangga Prangko pun datang untuk menegur mereka. Setelah beberapa hari tinggal bersama, seorang pria datang ke rumah Prangko, yang mana pria itu pacar Daniela. Di sini pria itu mengatakan bahwa dirinya datang untuk menjemput Daniela. Akan tetapi Prangko coba menahan agar Daniela tidak pergi dengan pria itu. Lalu pria itu memberi Prangko pilihan, di mana jika Daniela ingin tinggal bersama dirinya, dia harus memberikan uang yang dia miliki. Dikarenakan Daniela telah menceritakan kepada pacarnya bahwa Prangko mempunyai banyak uang hasil memenangkan lotre tanpa pajak. Lalu Prangko bertanya kepada Daniela, apa dia masih mau hidup dengannya meski dirinya sudah tidak punya uang lagi. Daniela lalu menjawabnya bahwa Prangko bukan membeli dirinya, tapi hanya membeli kebebasannya dari pria tersebut, yang membuat dirinya masih bebas untuk pergi kemana saja. Prangko yang mendengar hal itu pun langsung mengatakan bahwa memang dia mencintai Daniela, akan tetapi dia masih memilih menyimpan uangnya dan membiarkan Daniela pergi. Kemudian Daniela membereskan pakaiannya dan pergi bersama pria itu, meninggalkan Prangko. Setelah sampai di rumah pria itu, ketika akan melakukan pok-pok nyoy, Daniela terlihat tak bersemangat. Dia mengatakan ingin kembali kepada Prangko dan juga mengatakan tak ingin lagi bersama pria tersebut. Kemudian Daniela bergegas kembali kepada Prangko. Ketika sampai di rumah Prangko, dia mendengar suara pok-pok nyoy di rumah sebelah. Kemudian dia memeriksanya, yang ternyata itu suara Prangko dan tetangganya yang sedang pok-pok nyoy. Fix si Prangko pro woman, Wak. Di rumah nggak ada, tetangga pun jadi. Mereka lalu meminta waktu kepada Daniela untuk menyelesaikan pok-pok nyoynya, karena nanggung sudah pembukaan, masa nggak cerot ya kan. Setelah selesai, Prangko menemui Daniela di rumahnya. Daniela mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Prangko, walaupun Prangko telah kehabisan uang. Namun di sini Prangko langsung berkata jujur bahwa dirinya tidak mempunyai uang yang banyak. Sebenarnya dia tidak memenangkan sebuah lotre dan hanya mengarang cerita itu agar bisa bersama Daniela. Mendengar itu, Daniela menjadi marah karena dia merasa telah dipermainkan. Lalu Prangko merayu dan meyakinkan Daniela dengan ajian semar mesem. Sia bogoh ka aing, aing bogoh ka anjeun. Anjeun hade ka aing, aing hade ka anjeun. Anjeun ngeunah, aing leuwih ngeunah. Anjeun ledeh, aing leuwih ledeh. Nggak cerot, nggak brew, ya kan.
Lalu Pok-Poknyoy pun terjadi. Lanjut, setelah selesai, tiba-tiba saat teman kantor Prangko datang, orang ini datang untuk menjenguk Prangko. Dikarenakan Prangko sudah beberapa hari tak masuk kantor. Daniela pun mempersilahkan orang itu masuk. Tapi orang itu mengatakan bahwa dia tidak datang sendirian. Dia datang bersama teman kantor yang lainnya. Lalu mereka masuk ke dalam rumah Prangko dan mulai berpesta untuk merayakan Prangko yang telah bersama dengan seorang wanita. Keesokan harinya terlihat Prangko telah hidup bersama Daniela. Film pun tamat. Gimana, mengerti? Emang luar biasa ya. Paras dan perawakan Monica Bellucci. Nonton film ini bikin pusing kepala, puyang wak, anjir asup angin aing nonton ya. Gara-gara nahan puyang. Pikiran alam bawah sadar saya terpeling wak, anjir. Pesan dari film ini, jika pria sudah mencintai seseorang, walaupun berbohong akan dilakukan. Yang penting bisa bersama orang yang dia cintai. Meski terkadang wanita menganggap itu suatu kesalahan dan kebohongan, tapi untuk pria itu adalah suatu perjuangan dan pengorbanan. Dan juga film ini membuktikan cinta tidak melihat uang, tapi membeli apa-apa lihat dulu uang. Punya apa enggak? Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.